Tahu nggak ini medali apa? Berlin Marathon. Legend 50. Tapi bukan cuma sekedar medali, ada cerita keren di balik medali ini. Nonton kita. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Dan kali ini aku nggak sendirian karena ada seorang narasumber yang aku tahu dia kompeten banget ketika membicarakan soal cedera. Khususnya cedera yang ada urusannya sama tulang. Dan bukan hanya tulang, tapi teman-temannya tulang lah, semua lah. Mending gak usah aku yang kenalin ya. Langsung dia memperkenalkan diri aja dan menjelaskan pekerjaannya apa. Aku pura-pura gak tahu aja, padahal suami aku sendiri. Dr. Aldiko Sapardan. Halo. Hai baby, salim. Iya, salim. Baru kali ini salim sama narasumber. Halo dok, Hai. manggilnya dok aja. Dok aja di sini. Pak. Boleh. Jadi. Oke. Dr. Aldiko Yes. Sapardan, spesialis ortopedi. Dan traumatologi. Sekarang lagi sekolah lagi. Sekolah lagi untuk Fellowship untuk sport injury. luar biasa. Aku bangga banget sama kamu ya. Aku juga. Nanti ya kita terusin. Tapi kita ngomong dulu ya Oke, sama teman-teman di sini. Ayo serius sedikit ya. Oke, teman-teman, kedatangan Dr. Aldiko Sapardan hari ini bukan cuman mau bahas cedera secara general, tapi ada satu cerita yang menurut aku bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ada cerita tentang seseorang yang baru saja menamatkan Berlin Marathon. Medali udah aku pegang dari tadi. Nanti ya, tapi nanti. Sekarang aku mau nanya dulu ke Dr. Aldiko mengenai profesinya sebagai ortoped. Nah, dok, kalau jadi ortopedi, dokter, nyebutnya gimana sih? Ortoped? Ortoped. Ortoped, oke. Sebenarnya cedera apa yang paling banyak ditemui kalau ada urusannya sama olahraga? Oh, sport related injury. Cedera yang paling sering ya sama lah seperti muscle strain, sprain. Itu biasa terjadi pada soft tissue atau bisa sampai fracture apabila ada repetitive injury ya. Kemudian juga dislokasi itu juga masih bisa mungkin. Oke, jadi nggak cuma tulang, tapi ligamen, ligamen, tendon, sendi, tendon, teman-temannya. Oke, dan tujuan dari Dr. Aldiko sekarang untuk belajar lagi, khususnya untuk sports injury adalah gimana caranya untuk bisa membuat orang-orang yang cedera ini karena olahraga bisa kembali into sport. Betul. Dengan baik dan percaya diri, dengan nyaman gitu ya. Ya, karena kan kalau misalnya untuk ngomongin sport ya, sport itu kan ada umurnya, umur produktifnya lah ibaratnya. Jadi dari usia mungkin dari 8 tahun, 10 tahun udah mulai start sampai usia di bawah 40 tahun. Aku banget. Ya, mungkin Cristiano Ronaldo aja mungkin yang masih lebih lah, dia masih aktif segala macam. Cuman kalau misalnya untuk yang ini mungkin sampai 30 tahun bahkan setelah itu orang udah Itu pada yang prime pensiun. condition ya. Betul. Oke. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang ada atlet yang cedera, kita ngomongin atlet di sini lebih ke yang profesional ya. Karena atlet itu biasanya kita bagi dua, ada yang profesional, ada yang cuma rekreasional. Yes. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin atlet yang profesional itu kita harus sebisa mungkin dokter atau tim medisnya membantu supaya dia tetap selalu perform. Oke. Nah, apapun caranya ya kita dari yang mungkin dibantu dari ortopednya sendiri, fisioterapis, mungkin juga ada psikolog untuk cedera-cedera yang pada kasus-kasus pada atlet itu. Untuk membangun mentalnya kembali. Betul. Nah, yang menarik dari kondisi atau perkembangan olahraga di Indonesia sekarang ini, khususnya di olahraga lari, bukan cuma atlet profesional yang membutuhkan dukungan seperti itu. Atlet rekreasional seperti mungkin banyak teman-teman yang nonton hari ini juga pernah merasakan gitu ya, ketika cedera saat olahraga, di saat sedang mempersiapkan sebuah race besar yang ditunggu-tunggu, itu rasanya kayak the end of the world gitu. Apa yang sudah diharapkan, apa yang sudah dibangun, mimpi yang ingin dicapai, tiba-tiba runtuh seketika. Karena aku pernah ngerasain juga dok, pernah ngerasain cedera di saat persiapan sebuah maraton. Dan itu rasanya gak enak banget. Dan itu rasanya gak enak banget, capeknya double karena capek harus tetap jaga performance dan capek harus mengembalikan kondisi cedera itu tadi. Jadi banyak banget gitu rasanya secara mental, overwhelmed banget yang dipikirin. Dan it's not easy untuk bangkit kembali. Makanya hari ini saya mengundang bukan cuma Dr. Aldiko Sapardan, tapi pasien dari Dr. Aldiko Sapardan yang sudah berhasil menamatkan atau menjadi finisher Berlin Marathon. Padahal baru aja operasi patah tulang 2,5 minggu deh sebelumnya, kurang lebih 2,5 sampai 3 minggu gitu ya dok ya? Iya, Gila sih, bisa tetap finish. Ini medalinya ada. Iyalah, langsung aja lah kita ngobrol sama
pasiennya Dokter Adiko nih. Halo, Mbak. Mbak Nini. Apa kabar? Baik, Mbak Anastania. Anastania. Mbak Nini, really happy to meet you today. Seneng banget di sini, alhamdulillah. Karena selama ini aku cuma dengar ceritanya dari suamiku aja. Mendengarkan cerita yang sangat inspiratif ini membuatku juga jadi semangat untuk menyampaikan pesan ini untuk teman-teman pelari se-Indonesia gitu. Bahwa ketika sesuatu terjadi, jangan sampai itu mematahkan semangatmu. Tapi ketika ada peluang, kesempatan dengan didampingi dengan orang-orang yang tepat dan kompeten, pasti bisa tetap berhasil gitu. Nah, Mbak Nini ceritain dong, what happened sih sampai akhirnya harus menghubungi suamiku sambil nangis-nangis. Ini saya saksi loh. Ada yang telepon seorang pasien nangis-nangis ke suamiku pagi-pagi. Gue lagi di kereta. Oh, itu di kereta ya? Kereta ya? Iya, ada apa yang terjadi sebelum Berlin Marathon ini? Boleh kita tarik mundur sedikit? Oke, jadi ini belum bicara persiapan dulu ya. Jadi exactly apa yang terjadi pada saat accident itu. Jadi Berlin Marathon itu kan bulan September akhir. Jadi awal September itu sebenarnya harusnya tapering. Ya. Jadi udah mulai santai. Tapering itu artinya udah mulai easy ya teman-teman ya. Udah mulai nggak intens, volume latihannya juga udah mulai berkurang gitu. Iya. Jadi setelah Agustus peak banget, lelah banget tapi seneng. September tuh udah yang, aduh alhamdulillah seneng banget nih. Masuk September pokoknya mau santai. Iya. Nggak ada target, intinya jaga kaki. Pokoknya kaki dieman-eman deh sama badan gitu kan. Nah, kemudian ada suatu race di tanggal 8 September. Itu bener-bener ikutnya juga cuman 10K. Dan niatnya adalah foto-foto, ketemu temen, lari bareng suami. Jadi bener-bener yang pengen santai, seneng-seneng gitu kan. Nah, kejadiannya dimulai dari lokasi race itu steril. Oke. Jadi semua pelari itu harus turun di drop off-nya di apartemen. Oke. Ya udah. Saya turun mobil di seberang jalan, naik jembatan penyeberangan, dan di situ saya masih cerewet gitu loh ke suami dan ke teman saya, awas jalannya bolong-bolong gitu. Itu yang ngingetin siapa? Saya. Mbak Nini, oke. Iya, karena saya tuh orangnya sangat hati-hati dan suka dibilang nenek karena suka jalan segitu tuh lihat bawah. worry-nya Iya, gitu iya. ya, oke. Nah udah nyebrang jalan sampai di depan apartemen, pelari-pelari itu pada naik ke atas parkiran. Oke. Jadi kita ngikutin arus pelari. Begitu naik parkiran, qadarullah ya, sampai di atas ternyata ada gorong-gorong yang besinya itu nggak rapet. Agak jarang-jarang Jadi gitu. besi, terus besinya mungkin ada yang hilang atau memang nggak kenceng atau gimana, saya juga Dan nggak gelap tahu. ya kayaknya. Dan gelap. Nah kemudian mendadak tiba-tiba saya udah masuk ke dalam gorong-gorong aja. Oh no. Jadi posisinya seperti apa kalau ditanya, saya udah lupa jujur. Kaki kanan saya di mana, cuman yang ingat kaki kiri ada di bawah. Dan saya tuh udah segini, di mana mobil-mobil itu pada belok. Oh, Jadi ya bisa jadi kelindes mobil. Nah, ketika jatuh, jujur saya nggak kerasa sakit. Yang diinget tuh langsung, ya Allah, 2,5 minggu lagi saya mau berangkat ke Berlin. Oh my God. Jadi everything is just dark, nggak pingsan. Tapi kedengaran suami sama teman saya tuh, ayo nih naik. Tapi saya diem karena cuman, kok ini ngimpi nggak ya? 2,5 minggu lagi berangkat. Gila ya, yang dipikirin Berlin Marathon di saat jatuh itu ya. Karena persiapannya udah berbulan-bulan. Berapa lama sih Mbak persiapannya? Saya tuh udah sekitar 10 bulan lebih lah. Dan ini adalah maraton pertama Maraton ya, Mbak? pertama. Oke. Jadi rajin konsisten ngerjain PR, saking takutnya ya pingin selamat lah lewat finish line gitu kan. Jadi rajin banget. Jadi begitu jatuh tuh udah kayak ngimpi. Nah ketika diangkat suami sama temen, sebenarnya tuh ada pelari laki yang jatuh juga. Oke. Jadi suami saya tuh teriak-teriak, ini ada yang bisa bantuin nggak sih? Bahaya banget Iya, gitu. Cuman sayangnya di situ nggak ada panitia, nggak ada petugas, and everybody is just ngurusin diri sendiri Of lewat course. aja gitu kan. Saya diangkat dan masih bisa jalan. Saat itu nggak sakit berarti? Jujur nggak tahu aneh atau gimana. Saya cuma gini, jadi kayak orang mimpi, bengong, pokoknya jalan terus. Oke. Teman saya sempat bilang digendong aja sama suami. Cuma saya kesian suami saya karena dia juga mau ikut race. Itu sebelum race soalnya ya? Sebelum race Oke, dan oke. kita lagi mau Ke sholat start line. subuh gitu Oh, loh. mau sholat Mau subuh. sholat subuh Terus sebelum start. Iya. Iya. Saya sempat jalan turun tangga muter gitu. Akhirnya tiba-tiba ada yang pakai seragam. Mbak, tolongin istri saya gitu kan.
Nah ternyata juga nggak ada kendaraan medis, jadi jujur agak menyesalkan sih. Jadi mungkin untuk penyelenggara race agar lebih diperhatikan seluruh area yang akan dilalui pelari gitu. Ya. Tapi singkat cerita ada satpam yang membantu ke tenda medis, di situ ketemu dokter. Dokter sempat bilang, coba deh Mbak jalan. Saya masih bisa jalan dan nggak adu-adu sakit. Jadi dokternya sempat optimis yang ini kesleo aja, Sprain aja. Karena kalau ada yang patah pasti jatuh dan udah adu-adu. Dan gitu sebenarnya kan. kalau ada yang patah emang langsung immediately sakit ya dok, harusnya. Biasanya bisa langsung sakit karena kan yang harusnya tulang itu utuh ya saat misalnya kita ngomongin antebrachi nih tulang radius, kalau misalnya dia nggak ada patah kan artinya dia bergerak satu kesatuan gitu. Tapi patah tulang itu sakit karena di saat ada fragmen patah itu dia menusuk ke soft tissue sekitarnya. Oke. Jadi Dan ke ototnya, pembuluh darahnya. dan saat itu nggak sakitnya Mbak Nini itu memang Antara nggak sakit atau nggak mau nerima kenyataan. Karena udah pengen berangkat kali ya. Mungkin kalau secara teorinya karena kan frakturnya di area metatarsal. ya, Di metatarsal jari kaki. tuh di jari kaki ya. Bagian badannya lah, bagian Oke. badannya kaki gitu ya. Oke. Nah, dan ini metatarsal kelima. Jadi sedangkan itu kan yang nopang ada 4 jari lainnya. Iya. Jadi kalau misalnya cuma satu mungkin nggak terlalu berasa nyeri. Jadi Mbak Nini masih bisa jalan, masih Iya. bisa ini. Ya, ya. Gitu. Oke, jadi udah sempat ngerasain jalan, nggak ada sakit, ke dokter lah yang ada di rumah sakit terdekat. Tapi masih bisa Tipis ya. ditoleransi. Iya, masih sakit toleran. tipis ya. Iya, Oke. iya. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dokter yang di tim medis di sana, tapi untuk aman ronsen aja. Karena di area itu ada rumah sakit, saya ke UGD rumah sakit dan ronsen. Dan dokter umum yang jaga pada saat itu Akhirnya memang race-nya bye-bye ya saat itu ya. Nggak suami ikut. tetap race, Oh, suami karena saya tetap lari. kasihan walaupun tadi dia nggak mau. Iya, Tadinya saya sempat maksa, udah dia jalan aja. Cuman suami bilang enggak, kamu nggak ikut race gitu. Akhirnya ronsen dan dokter umum yang di UGD bilang, ya mohon maaf, kayaknya susah untuk bisa berangkat ke Berlin. Langsung Karena ngomong patah. kayak gitu. Langsung to the point, karena patah. Aduh, Gitu. apa rasanya saat dengar kalimat itu? Rasanya tuh kayak ketiban apa. Langsung kayak dark aja, nggak bisa ngomong. Terus langsung flashback. Oh my God, I've done berapa bulan latihan. Ya, Pengorbanannya bukan saya aja loh. sekeluarga. Suami, Iya. Keluarga. anak-anak. I feel you sis. Iya, aduh nangis. Karena kan otomatis kalau kita latihan maraton, Bangun pagi. seluruh kegiatan sehari-hari berubah. Yes. Terus anak-anak jadi berubah aturan mobil. It's Ya, too aturan domestic. tidur, aturan mobil. Aturan tidur Ya, aku dan tahu suami banget. namanya. Jadi bukan hanya saya, tapi juga ya Allah segitu besar suami saya udah dukung anak-anak. Semua persiapan, all the effort, belum ya biaya pasti ya paham ya gitu. Jadi ya kayak blank, terus saya sama suami saya di UGD cuman yang pelukan terus Oh. nggak bisa ngomong Iya. gitu. Terus gimana ya, suami saya masih yakin pasti ada jalan nih, pasti ada jalan. Cuman to be honest, kita sangat awam dengan dunia kedokteran, apalagi ortopedi. Jadi bingung banget gitu loh, ini ke siapa? Clueless ya? Clueless. Terus ke rumah sakit mana? Bener-bener clueless sih gitu. Nah, saat itu apa yang dilakukan? Langsung cari rumah sakit lain untuk second opinion kah, atau pulang dulu terus coba untuk mencerna segalanya? Kita pulang ke rumah karena kan di rumah sakit itu memang yang ada dokter umum. Kita pulang ke rumah, I'm so blessed dengan teman-teman saya, thank you so much. Itu semua nelfonin, ngasih rekomendasi dokter dari mana-mana. Karena tahu perjuangannya Mbak Nini kan selama 10 bulan itu Jadi seperti semua apa. orang nelfon ngasih tahu dokter A, dokter B, dokter C. Cuman saya tuh orangnya teliti dan terus googling, oke dokter ini. Cuman saya tuh merasa kayaknya jawabannya akan sama deh, nggak bolehin ke Berlin. Jadi belum ada yang klik gitu loh. It's not that mereka nggak bisa, enggak. Cuman kok ini kayaknya ortopedi secara umum, nggak spesialis sport gitu loh. Karena saya juga sebagai manusia juga mikir kalau udah patah tulang pasti lama gitu loh. Jadi Logika dasar aja ya. logika dasar gitu. Cuman akhirnya ada teman yang menyarankan ke rumah sakit Siaga Raya. Terus kita ke sana ke UGD, ya udah dengan dokter siapapun yang standby di sana gitu. Oke, akhirnya ke sana dan dapat konsultasi dari dokter. Katanya apa Mbak saat itu? Itu dokter ortopedi juga. Beliau bagus banget penjelasannya, sangat profesional. Bahkan saya pasien terakhir dan benar-benar didengerin, dibilang Nangis gak saat itu?
Dia benar-benar bilang nggak apa-apa Mbak, nangis saya tungguin. Ya Allah. Sambil dia jelasin lengkap, selengkap-lengkapnya, dan it makes sense gitu loh, kita paham gitu. Dan dia bilang saya pengen banget ngizinin Mbak lari. Tapi if only ada 2 bulan saya bisa. Tapi ini saya nggak bisa gitu. Wow. Dan dia tetap opsinya banyak, operasi, pakai gips. Gips juga ada beberapa tipe ya dok ya. Iya. Akhirnya karena saya nggak bisa membuat keputusan, akhirnya diputuskan gips yang lebih nggak permanen, jadi bisa dibuka lagi. Jadi saat itu dipakein gips pakai dulu. gips, jadi harus mulai pakai apa? Kruk, tongkat. Kruk. Dan suddenly lumpuh. Dari yang tadinya lari, Dari tiba-tiba yang tiap hari lumpuh. lari, Iya. and the asset yang sangat penting buat lari, kayak diambil gitu loh. Tahu sih rasanya. Jadi sampai di rumah, I cannot do anything. Hancur banget ya hatinya. Ngambil apa-apa kan, pakai kruk kan nggak bisa bawa barang ya. Jadi harus manggil siapa yang bisa bantu. Nggak mandiri lah. Kita bantuan ya. Jadi ya itulah ya manusia ya. Oke. Kadang-kadang kayak bisa setiap saat diambil yang Seketika? langsung berbalik gitu. Nah, udah dapat vonis bahwa ya diagnosanya nggak bisa lari, nggak boleh ke Berlin. Udah ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Dokter pula gitu ya. Dokter pula, Nah, terus iya. sampai akhirnya ke Dokter Aldiko Sapardan ini gimana urusan ini? Tiba-tiba menemukan dia. Menemukan. Jujur memang niatnya itu kan hari pertama accident ya. Niatnya aku pingin ketemu dokter lain, pingin punya opinion lain. Tapi kok kepikirannya pingin dokter yang memang ngerti sport gitu. Jujur dok, pada saat nunggu di rumah sakit sempet tuh terlintas. Karena saya sangat senang dengan channelnya Mbak Melanie. Terima kasih. Ya, jadi sering ngikutin channelnya, jadi tahu oh Alhamdulillah. dokternya, suaminya dokter. Saya sempat lihat di Instagram gitu kan. Suaminya dokter dan fellowship sport injury gitu. Jadi sempat kepikir, kok pingin coba ke dokter ini ya. Cuma karena nggak ngerti, jadi kan ya udah dia ke dokter yang ada aja. Nah, malam itu saya nggak bisa tidur. Saya berdoa terus tanpa henti yang ya Allah, tolong kasih jalan siapa yang bisa bantu saya. Itu terus diomongin gitu kan. Dan percaya nggak sih, abis sholat subuh ada seorang teman yang dokter juga tapi bukan dokter ortopedi menghubungi saya dan dia bilang, Mbak tolong kirim ronsennya ke saya. Saya punya sahabat namanya Dokter Aldiko. Nah terus langsung oh my god, itu kayak yang kemarin sempet Kepikir. terlintas walaupun nggak kenal dan nggak ngerti backgroundnya gitu. Akhirnya ya itulah cerita. Ketemulah akhirnya. Nangis-nangis pagi-pagi. Nangis-nangis Maaf ya, pagi-pagi. Dok. Berangkat dari Sorry, situ lah sorry. ya, latar belakang si nangis-nangis Iya. pagi-pagi itu ya. Nah dok, waktu tahu bahwa Mbak Nini akhirnya udah ngirim ronsennya, terus menerima dan membaca hasil ronsen, kenapa kok bisa tiba-tiba yakin bahwa Mbak Nini tetap bisa lari? Padahal kan udah jelas patah gitu. Iya, jadi gini, waktu itu pagi-pagi kejadiannya. Pagi-pagi saat aku lagi perjalanan mau ke Bandung, waktu itu lagi di kereta, sahabatnya Mbak Nini ini, Dokter Dinda namanya ya, itu WhatsApp aku. Dia bilang, kok teman gue ada yang cedera kemarin. Dia mau lari Berlin. Aku udah tahu lah, kebayang Berlin kayak akhir bulan ini, akhir bulan September waktu itu. Oh, saya kirim fotonya. Din, sorry to say, ini harus operasi. Kasih tau temen lo kalau misalnya mau operasi, gue operasi malam ini. Gue balik dari Bandung, aku bilang. Ya udah, terus akhirnya koordinasi lah sama Dinda, mungkin sama Mbak Nini juga. Kok nanti teman gue mau nelfon lo ya, mungkin dia mau dengar pendapat lo sama dari suaminya juga. Akhirnya nelfon nih. Oh, jadi Dinda udah ngingetin. Sorry ya kok kalau teman gue nanti nangis-nangis ngomong sama lo. Udah ada warning ya. Pokoknya drama. Udah ada. Oh aman Din, aman. Ya udah akhirnya aku di Bandung ada kegiatan, terus habis itu sempat terima telepon dari Mbak Nini. Dok kenalin saya temenin Dokter Dinda bla 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 segala macam. Iya Mbak, aku udah lihat ronsennya, aku bilang kayak gitu. Saya udah lihat ronsennya, aku kasih lah edukasi untuk Mbak. Ini kalau misalnya Mbak pengen mau tetap lari di Berlin, harus operasi. Kamu ngucapin bisa tetap lari di Berlin saat itu? Iya. Wow. Karena gini ya, aku tahu kamu juga kalau misalnya persiapan atau mungkin semuanya ya. Persiapan mau maraton tuh paling cepat mungkin sekitar 3-4 bulan sebelumnya kita tarik mundur ke belakang. Sedangkan ternyata Mbak Nini ini 10 bulan. newbie, baru mau perdana maraton, persiapannya juga setelah aku tahu, 1 tahun persiapannya. Ya kebayang gak sih hancurnya atau gelapnya nanti kalau misalnya dia nggak jadi berangkat setelah persiapan yang pernah dilakukan. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kalau ngomongin materi mungkin paling bawah lah, itu poin paling bawah yang kita pikirin. Cuman kalau misalnya rasa excitementnya, mungkin ada yang bilang
gila segitunya ya orang mau lari gitu kan. Emang nggak ada race emang nggak ada lain race ya, lain. segitunya sih gitu Cuman ya. kan ya nggak segampang itu juga. Ada cerita yang Berlin kemarin nggak dapet visa aja mungkin sedihnya luar biasa. Betul. Pasti begitu kan. Betul, apalagi sorry ya aku potong sedikit Mbak Nini, ini berlari karena sempat depresi karena kembarannya meninggal dunia saat terkena COVID gitu. Jadi Mbak Nini ini kembar dan untuk bisa mengatasi rasa depresinya Mbak Nini akhirnya memilih lari sebagai pelarian yang positif dan akhirnya jatuh cinta sampai mau ikutan Berlin Marathon gitu. Jadi I can relate gitu betapa pentingnya ini buat Mbak Nini. Jadi bukan hal yang cuma sekedar apaan sih segitunya banget jadi orang, enggak gitu. Sekarang jadi now I know gitu betapa hancurnya perasaanmu dan betapa inginnya untuk berangkat gitu. Nah jadi ketika denger tetap bisa berangkat dengan operasi, Mbak Nini gimana rasanya Mbak? To be honest, itu is a new light. Maksudnya ada setitik harapan. Cuman jujur sebagai manusia normal, saya masih pesimis. Dalam arti Gak pengen terlalu happy dulu ya? bukan nggak percaya, tapi saya juga nggak mau egois gitu loh. Jangan sampai berangkat terjadi apa-apa, kasihan. Terlalu maksain juga. Terlalu maksain. Jadi selain buat diri sendiri kan kasihan suami, betul. anak-anak, keluarga, orang tua gitu. Jadi at that time emang mikirnya ya udah jalanin dulu satu persatu gitu. Dan saya sempat bilang ke dokter Kiko kan, dok saya boleh nggak dikasih waktu 1 jam untuk berpikir apakah oke mau operasi malam ini atau enggak. Karena buat kita orang awam tuh operasi is a very big thing. Apalagi anestesi penuh segala macam, jadi banyak banget yang harus dipertimbangkan gitu sih. Oke, sampai akhirnya 1 jam itu berlalu dan yes saya mau operasi. Iya. Jadi gini, decision aku untuk menentukan Mbak Nini harus operasi pun sudah aku pertimbangkan lah. Ada gini, itu kejadian tanggal 8 patahnya. Sedangkan Berlin Marathon itu tanggal 29. Itu exact punya waktu 3 minggu. Dan 3 minggu secara teori, ya kita ngomongin bone healing ya, bone healing proses itu kan ada fase-fasenya. Dari mulai hematoma, bengkak lah segala macam, kemudian ada inflamasi, kemudian soft callus, hard callus, dan fase remodeling. Itu ada waktu-waktunya lah, dari yang 5 hari, terus kemudian 2 minggu, sampai minggu ketiga. Soft callus itu terjadi di minggu ketiga tuh. Artinya apa? Kalau menurut aku dengan namanya fraktur metatarsal. Ini kalau ngomongin fraktur femur atau patah tulang paha atau tibia itu lain lagi ya. Aku jelas nggak akan nyuruh dia lari. Tapi kalau misalnya cuma metatarsal 5 dengan nanti kalau kita operasi kita pasang plat atau implan supposed to be okay. Cuman dengan catatan. Aku, Mbak, you do exactly what I say, aku bilang kan. Kamu ikutin deh, patuh dengan apa yang gue iniin. Kalau perlu minum obat, kalau perlu suntik obat kalsium segala macam deh kita coba. Semua dijagain gitu ya. Aku juga meyakinkan dia, gue juga pengen lo lari. Jangan lo berhenti. Jarang banget loh dokter kayak gini. Itu dari hari pertama ketemu sebelum operasi masuk ke ruangan langsung gini, berangkat ke Berlin ya gitu. Padahal belum operasi. Wow, itu secara mental sangat-sangat ini ya. Jadi semangat baru. Iya, jadi punya harapan gitu ya. Aku bisa ngerti banget. Karena pernah juga ketemu sama dokter yang belum apa-apa udah nggak bisa lari lagi ya. Oke. Jadi setelah operasi and then recover, terus akhirnya berangkat. Nah, saat lari Mbak di sana akhirnya nyampe di Berlin, di start line, how do you feel? Sebenarnya mungkin bisa ke belakang dulu. Berangkat ke Berlin itu juga mikirnya gini, oke, kita berangkat ke Berlin, tapi juga belum tentu lari. Yang penting berangkat dulu. Yang penting berangkat dulu karena udah diizinin berangkat izin terbang. Jadi ya udah kita berangkat. Kebetulan anak saya yang kuliah di UK juga bisa nyusul ke Berlin. Jadi kita mikirnya oke, kita berangkat aja. Kalaupun nggak lari kita holiday gitu. Jadi semua dijalanin sangat bertahap. Bahkan pas berangkat pun saya pakai wheelchair karena pingin menjaga kaki. Masih sakit nggak saat itu? Bener deh, semua orang tuh nanya ya sakit nggak. Saya tuh selalu jawab enggak. Padahal? Enggak. Jadi saya sampai bingung. Semua orang dari kemarin nanya sakit apa enggak dan nggak sakit. Dokternya sakti nih. Dan nggak bengkak loh. Wow. Udah nggak bengkak. Pasca operasi saat itu saat berangkat nggak bengkak. Wah keren banget. Jadi gini, waktu itu kejadiannya karena patah. Tadi aku bilang ya, kalau kalau patah tulang itu sakit kenapa? Karena tulang yang harusnya dia bersatu dalam satu kesatuan dia bergeser ada pergerakan. Nusuk soft tissue di sekitarnya. Dan itu yang pasti itu yang sakit. Nah, makanya secara teori begitu kita pasang implan atau open reduction internal fixation gitu, dioperasi kita pasang plat. Begitu dia sudah terpasang implan tidak akan ada pergerakan di daerah patah tulang itu. Masalahnya cuman paling di sayatan atau di insisi bekas luka. Jadi supposed to be nggak ada masalah. Dan aku selalu mencoba meyakinkan. Tapi gini, aku bilang, Mbak, lo ikutin ya
namanya pattern buat pola ininya. Jadi seminggu lu bener-bener rest. Ya. Jangan nginjek ke lantai apapun. Dan patuh ya. Patuh, Dan bener-bener dia patuh, dia takut banget. Dia pengen banget berangkat soalnya. bener nggak nampak. Gak napa, terus nanti Kemasan kontrol ke itu gue sih, seminggu iya, pasca iya. operasi. Minggu kedua kita cabut jahitan. Oke. Habis itu lu bebas deh berangkat. Karena waktu itu bener-bener cuma 2,5 minggu ya. Habis 2,5 cabut jahitan langsung minggu. jalan. Iya. Tapi dia pas 2 minggu cabut jahitan itu langsung kirim foto udah lari sama Dinda. Wow. Aku udah lari 5 Jadi kilo. sebelum berangkat emang disuruh lari. Iya. Coba deh lari aja sebelum berangkat. Oh boleh dok. Berapa kilo? Saya pikir tuh ya udah deh boleh 1 kilo aja udah Alhamdulillah. 5 kilo. Jadi yang boleh dok 5 kilo. Boleh lari-lari aja. Happy banget tuh pasti mukanya. Banget. Dan pagi itu tuh pakai sepatu, pakai baju olahraga tuh it's like nangis loh. Maksudnya kan abis kayak lumpuh, tiba-tiba bisa pakai sepatu lagi, pakai baju olahraga dan berangkat ke GBK, ke Stadion Madia. Karena coach saya udah arrange, terima kasih. Jadi supaya empuk katanya gitu kan. Coachnya aja nangis katanya. Coachnya juga pas awal datang saya trauma, jadi sama coach saya diajak keliling jalan kaki, diajak Pasti. ngobrol, lama-lama oke mbak mulai lari yuk, tapi kalau begitu sakit berhenti, ya udah mulai lari dan emang nggak sakit. Akhirnya saya bilang coach boleh nggak ya saya coba 5 kilo sama dokter boleh. Sebenarnya coach saya juga mbak jangan dipaksain gitu kan. 5 kilo kan nggak pendek Nggak soalnya. pendek, terus boleh tapi jangan dipaksain. Akhirnya lari dan berhasil 5 kilo. Itu suami saya sebelum ke kantor pakai baju kantor juga nungguin di stadion. Lucu banget. Ya karena pengen lihat Iya, kan, iya. is it safe gitu loh, gimana cara larinya. Walaupun cara larinya masih aneh. Karena saya nggak bisa Jagain. napak lurus, jadi kaki saya tuh begini gitu loh. Karena masih kebayang ada jahitan yang belum sembuh total kan gitu. Oke. Cuman ya emang di rumah hampir setiap hari home terapi. Dijalanin lah ya apa yang Dijalanin, seharusnya jadi patternnya yang exercise, diminta. Tapi tetap minta advice juga apa yang nggak boleh, apa Ya. yang boleh. Keren mbak. Akhirnya berangkat dengan mindset ya udah kalau gue nggak bisa lari gue jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja sampai di sana, ya udah harinya ambil respect, ambil. Seneng kan lihat vibe rame. Lupa tuh seketika ya. Lupa. Abis itu coba check out run, oke. Sabtu malam besoknya saya masih ngomong gini ke suami saya, ayah, jadi besok lari atau enggak ya gitu kan. Suami saya bilang gini, ya udah start aja. Kamu start aja, anggap kamu ngerasain vibe-nya WMM. Kalau emang nggak finish ya udah nih, kamu udah ngerasain kok suasana race-nya gitu kan. Jadi jujur, everything is step by step dan banyak sekali sih yang nanya. Dan gak ada target lari gitu. nggak nih? Nggak bisa jawab karena saya sendiri juga nggak tahu dan nggak ada target. Menjelang start itu pertanyaan lari nggak itu banyak ya? Bukan hanya menjelang start, dari sebelum Pas lagi patah itu ya? itu semua jadi ke Berlin nggak jadi lari, nggak bisa jawab karena memang saya sendiri yang ya pokoknya semua day Jalanin by aja. day gitu. One step at a time. Iya, dan sebelum start pun juga oke, bismillah, kalau emang terpaksa di NF ya it's okay. Target yang selama ini ditetapkan ya udah lupa, pokoknya yang penting aman, jangan membuat susah orang, saya sehat, happy, enjoy gitu. Ngejalaninnya kalau ditanya gimana, ya itu tadi, seperti tadi Mbak Mel bilang, happy tapi penuh dengan kekhawatiran. I don't remember apa yang dilewatin di Berlin. Jadi kalau ditanya apa yang dilihat pemandangan Berlin, nggak inget. Mikirinnya gitu. kaki. Mikirinnya kaki, gitu. Oke. Dan zikir, doa ya Sepanjang 42 kilo itu sepanjang zikir dan 42. doa aja Iya, ya isinya ya? iya. Oke, jadi sepanjang 42,195 km isinya zikir, doa. Zikir, doa sambil ngomong, ya Allah tolong gendong aku. Masya Allah. Sampai nangis. Dan it works loh, maksudnya di saat kita berserah, karena pada saat mau ke Berlin, setiap hari saya doanya gini, ya Allah tolong bimbing aku membuat keputusan bukan karena aku ingin, bukan karena emosiku, tapi karena engkau memang mengizinkan untuk berangkat dan ikut race. Ih, merinding mbak. Jadi itu terus yang jadi itu terus yang saya doa. Jangankan kita kalau manusia kan suka pingin ini, pingin Egonya itu. ya? Egonya. Jadi sebagai manusia tuh aku selalu bilang, ya Allah tolong bimbing aku terus membuat keputusan karena diizinkan, bukan karena mau saya. Jadi itu terus. Wow. Gitu. Dan Ada sepanjang running mantranya, Pak? running mantranya Running itu mantranya. sepanjang Running mantranya Doa zikir aja. percaya nggak sih, dan nggak tahu itu kebetulan atau gimana,
aku tuh agak susah lari tanpa headset karena bosen gitu kan. Jadi pakai headset. Sebelum garis start, entah kenapa tuh problem loh. Headsetnya. Headset. Terus Jadi terus ya udah deh berarti nggak ada musik Copot. nih gitu kan. Jadi sepanjang lari itu zikir, doa, bahkan sampai kayaknya nyanyiku tuh zikir. Masya Allah. Jadi karena kan jauh banget Iya, ya 42 it's not easy, it's so far kayak nggak nyampe dan mikirinnya kaki. Jadi ya akhirnya ya kayak ngomong sama Allah gitu. Jadi lebih intimate banget sama Allah ya. jadi ternyata it's not only about running, Iya. ada meditasi, Iya. ada komunikasi yang very deep dengan pencipta. banget. Itu aku merasakan juga sih. Dan ketika finish, percaya nggak sih, pokoknya lari begitu kilometer 38, larinya lumayan oke deh, ini udah 38, jadi kalau larinya lebih kenceng kayaknya safe deh, karena tinggal 4 kilo lagi. Ya udah pokoknya gas deh pengen nyampe. Itu tuh sampai bengong gini pas lewat, kayaknya itu finish line terus jadi kayaknya foto di finish line tuh nggak ada yang bagus, karena begitu lewat gini, oh udah ya, ini finish line gitu. Jadi bukannya selebrasi, tapi kayak ini udah ya. Ini udah Ini ya. udah belum sih? Finish line mana sih? Gitu ya. Jadi foto finish line nggak ada yang. Karena fokusnya emang saat itu ke diri sendiri dan komunikasi terus sama Tuhan. pengen selesai. Pengen selesai dengan safe, dengan selamat, sehat dan bahagia. Iya. Wow. Sepanjang jalan ada rasa sakit sedikit pun nggak Mbak? Sempat ada rasa aneh, cuman terus mikir waktu itu kan dokter bilang kalau ada apa-apa pasti sakit, tapi ini tuh aneh yang nggak sakit. Jadi pas kilometer 15 tuh turun banget pace-nya, jujur turun banget, karena saya mikir oke, ya udah deh pace turun, yang penting bisa lanjut. Sempat kepikir buka sepatu, pengen lihat isinya apa. Apakah dia baik-baik Apa ada yang saja? mencong atau gimana? Tapi terus mikir, ini sih nggak sakit. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, terus siapa yang mau nolongin? Ya udah deh jalan aja. Yang penting nggak sakit. Dan ternyata singkat cerita sampai di hotel, yang aneh itu adalah taping. Oh, di taping. Jadi kan memang di taping. Iya. Jadi mungkin kegeser atau gimana? Iya, dok, ya? karena Mungkin too tight juga bisa, terlalu Too ketat tight, gitu. Iya, betul. Karena kan sebelum berangkat nih, aku bilang, Mbak nih kalau mau nanti pakai taping aja. Ternyata aku ajarin cara pakai tappingnya, kemudian fisioterapisnya juga ngajarin cara pakai. Ya bagi dipakai dua-duanya, cara aku sama dia di Supaya double. safe, bikin teori sendiri. sampai jadinya Malah mungkin kekencangan ya, mungkin saat itu. Jadi Iya. dia berasa agak aneh, tapi belum tentu dari masalah di tulangnya, gitu loh. Oke. Wow, ini amazing story guys. Oke, jadi tetap bisa finish dengan keadaan habis operasi kurang lebih 2,5 sampai 3 minggu sebelum race, operasi patah tulang, tetap bisa finish dengan bahagia. Pesan apa Mbak yang pengen disampaikan ke teman-teman yang nonton Fit with Mel hari ini? Pesan apa? Lari itu kan untuk happy, untuk sehat. Jadi bener sih, always listen to your body. Karena itu bentuk penghargaan buat diri sendiri, belajar untuk menahan egois ya. Jadi jangan sampai kita egois karena kita ingin mencapai sesuatu, tapi sebenarnya rugi buat diri sendiri. Kita nyusahin keluarga, orang-orang yang kita sayangin, kan malah jadi tujuan yang awalnya jadi malah nggak dapet. Dan it's okay loh kalau kadang kita tahu limit kita, itu bukan suatu weakness, tapi sebenarnya kalau kita tahu limit kita, artinya itu kekuatan kita kan. Gitu. Ya justru malah itu kekuatan kita yang kita tunjukkan ya. Iya. Cool, keren banget Mbak Nini. Congratulations ya sekali lagi ya. Dokter, mungkin ini terkait sama kondisi Mbak Nini, mungkin banyak juga teman-teman yang di luar sana pengen race atau sedang mempersiapkan sebuah race, terus tiba-tiba qadarullah cedera atau patah seperti Mbak Nini, tapi tetap insist pengen berangkat. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kita sebagai pelari untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu saat itu? Oke, untuk kasusnya Mbak Nini ini sih sebenarnya kalau saya pribadi, ini segala, menurut saya ya, ini segalanya sudah saya perhitungkan. Jadi dari waktu yang cuma 3 minggu untuk dia persiapan sampai bisa race di Berlin sampai finish, aku tuh masih tahu dia, Mbak, ini gue bikin lo bisa lari di Berlin, lo finish, tapi lo jangan ngejar waktu. Aku bilang kayak gitu. Ya aku pikir ya ini kan juga perdana kan, ya udah berapapun waktunya pasti udah personal best dong jatuhnya gitu. Ya udah yang penting lo balik ke Jakarta, nanti lo foto sama gue pegang-pegang medali lo. Aku bilang, ini medali dan dia melakukannya dengan sangat baik.
Keren. Intinya sih itu. Jadi untuk kasusnya Mbak Nini, mungkin ada kasus-kasus lain yang aku juga pasti bilang, oh sorry lu nggak bisa lari. Kasus-kasusnya lebih berat lah. Cuman kalau untuk kasus yang fraktur metatarsal ini, dengan segala perhitunganku, kayaknya bisa nih Mbak Nini lari. And she did it very well. Nah cuman untuk yang pesan ke semuanya ya, kalau aku bilang sih, aku setuju tadi Mbak Nini juga udah sampaikan, listen to your body. Karena tubuh kita tuh punya alarm sendiri. Kalau misalnya lo sakit, lo cedera, If there's something happen. Dan paling kalau dibaca masalah atau jurnal-jurnal sport pasti untuk penanganan pertama ada istilahnya RICE, rest, ice, compression, elevation. Tapi itu kan untuk fase akut. Fase akut tuh mungkin kita 3 hari lah. 72 jam lah ya. 72 jam. Kalau artinya sudah lebih dari 3 hari dan lo masih merasakan keluhan atau kesakitan yang sama, seek for medical consultation. Iya. Cari dokter yang percaya, yang kamu percaya siapapun, biar cepat ada diagnosanya Dan penanganannya. dan cepat dapat treatmentnya. Iya. Karena memang kita di bidang sport sebisa mungkin begitu sudah dapat, kita langsung buru-buru untuk supaya lo bisa kembali perform. Keren. Back to performance. Wow. Tujuan sport ya itu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat 2 narasumber saya, keren sekali loh hari ini. Sungguh memberikan inspirasi luar biasa. Jadi buat teman-teman ini banyak pelajaran berharga yang kita dapat hari ini. Dari sisi Mbak Nini sebagai seorang pelari, perjalanan menuju Berlin Marathon sampai menembus finish line, pulang dengan selamat membawa medali ini, ada pelajaran secara mental yang luar biasa yang bisa menjadi value hidup juga bagi kita. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nini. Dari dokter juga banyak sekali edukasi mengenai medis yang terkait dengan cedera yang kita sebagai pelari juga harus tahu dan mengerti gitu. Jangan sampai egois, jadi tidak mendengarkan diri sendiri, padahal udah banyak pendukung di luar sana seperti dokter, fisioterapis, pelatih yang bisa membantu kita untuk mencapai finish line dengan baik ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Nini, makasih ya Dok. Ini boleh saya bawa pulang nggak? Gila nangis. Nanti kapan-kapan kita ke Berlin. Tapi aku mau yang 50 ini nih ya. Yang Dok. Maaf. Makanya thank you sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Dan meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit It Now. Bye-bye!